Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawarul Ansori, mahasiswa WINSA, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada matkul ini yaitu Konseling Psikodinamika dan Humanistik, saya melakukan penugasan evaluasi akhir semester yang diampu oleh dosen Ibu Meilina Purwandari Rahmi, MPD. Materi kali ini yang kita bahas adalah hakikat konseling dalam pendekatan eksistensial humanistik. Teori eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Prosedur-prosedur konseling bisa dipungut dari beberapa teori konseling lainnya. Metode-metode yang berasal dari teori Gestalt dan analisis transaksional sering digunakan, dan sejumlah prinsip dan prosedur psikoanalisis bisa diintegrasikan ke dalam teori eksistensial humanistik. Pada konseling eksistensial humanistik, yang paling diutamakan adalah hubungannya dengan klien. Kualitas dari dua orang yang saling bertatap muka dalam situasi konseling merupakan stimulus terjadinya perubahan-perubahan yang positif. Yang selanjutnya yaitu poin-poin utama eksistensial yang perlu diperhatikan pada praktek konseling. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri itu membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Manusia bisa tampil di luar diri dan berefleksi atas keberadaannya. Pada hakikatnya, semakin tinggi kesadaran diri seseorang, maka ia semakin hidup sebagai pribadi. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab. Pendekatan eksistensial meletakkan kebebasan, determinasi diri, keinginan, dan keputusan pada pusat keberadaan manusia. Jika kesadaran dan kebebasan dihapus dari manusia, maka dia tidak lagi hadir sebagai manusia. Sebab kesanggupan-kesanggupan itulah yang memberinya kemanusiaan. Pandangan eksistensial adalah bahwa individu dengan keputusannya membentuk nasib dan mengukir keberadaan. Yang ketiga, kebutuhan akan orang lain. Masing-masing manusia memiliki kebutuhan yang kuat untuk menemukan jati diri, yakni menemukan identitas pribadi. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu proses yang otomatis. Secara paradoksal, manusia juga memiliki kebutuhan yang kuat untuk keluar dari keberadaannya. Manusia membutuhkan hubungan dengan keberadaan-keberadaan yang lain. Yang keempat, pencarian makna. Salah satu karakteristik yang khas pada manusia adalah perjuangannya untuk merasakan arti dan makna maksud hidup. Manusia pada dasarnya selalu dalam pencarian makna pribadi. Yang kelima, kesadaran akan kefanaan. Kesadaran atas kematian adalah kondisi manusia yang mendasar yang memberikan makna kepada hidup. Frank pada tahun 1965 menyebutkan bahwa kematian memberikan makna kepada keberadaan manusia. Jika kita tidak akan pernah mati, maka kita tidak bisa menunda tindakan untuk selamanya. Akan tetapi, karena kita terbatas, apa yang kita lakukan sekarang memiliki arti khusus. Bagi Frank, yang menentukan kebermaknaan hidup seseorang bukan lamanya, melainkan bagaimana orang itu hidup. Yang keenam, perjuangan akan aktualisasi diri, yakni kecenderungan untuk menjadi apa saja yang mereka mampu. Setiap orang memiliki dorongan bawaan untuk menjadi seorang pribadi, yakni mereka memiliki kecenderungan ke arah pengembangan keunikan dan ketunggalan. Penemuan identitas pribadi dan perjuangan demi aktualisasi potensi-potensinya secara penuh. Jika seseorang mampu mengaktualkan potensi-potensinya sebagai pribadi, maka dia akan mengalami kepuasan yang paling dalam yang bisa dicapai oleh manusia. Sebab demikianlah alam mengharapkan mereka berbuat. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.